Dan seyogyanya bagi orang tua itu harusnya bisa menjadi supporting system yang mendampingi anak mulai dari mengolah informasi itu sendiri sampai membuat keputusan dia memilih jurusan apa. Ya mungkin itu sih sedikit tips dari aku. Ya oke lah. Mungkin orang tua itu membiayai kita ya, kuliah, terus biaya hidup. Tapi yang menjalani kan kita sendiri. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada video podcast hari ini, saya sedang bersama dengan Majeda Qudsyatul Malik. Ya. Oke, teman saya ini adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan di video podcast hari ini teman-teman, topik yang mau kita bahas yaitu tentang bertahan atau terus melangkah. Tapi ini bukan tentang cinta ya. Benar banget. Ya, ini bukan tentang cinta, tapi di video podcast hari ini kita akan membahas lebih tentang misal kayak ada mahasiswa gitu, di mana mahasiswa ini salah jurusan. Iya, benar banget. Benar. Jadi, kan ya? Topik intinya salah jurusan ya, Kak? Iya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Majeda, gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik dong. Kak Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, mental aman kan ya? Aman. Di tengah gempuran tugas yang terus membahana ini. Oke, syukur deh kalau gitu. Aku perlu perkenalan nggak nih ke teman-teman motivasi? Iya, bisa. Perkenalan dulu ya? Oke. Hai teman-teman motivasi. Kenalin, nama aku Majeda Qudsyatul Malik. Aku mahasiswi semester 4 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sedikit cerita menarik tentang aku ya guys. Dulu aku pernah terpilih sebagai kandidat mahasiswa bidik misi atau KIPK UIN dalam ajang kompetisi cipta puisi yang diselenggarakan oleh Formadiksi UM pada bulan Agustus tahun 2021. Dan alhamdulillah nih Kak, puisiku itu terpilih sebagai 15 puisi terbaik serta menduduki peringkat harapan 2 tingkat nasional gitu. Tingkat nasional. Iya, benar banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus aku juga punya quotes buat teman motivasi. Iya, silakan. Quotesnya adalah I dream, therefore I exist. Yang mana artinya aku hidup untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Ya, biar apa? Ya biar tetap semangat gitu. Ya. Terus sebenarnya aku benar-benar mengapresiasi sekali ya program, baik itu podcast atau apapun itu, yang mana dari program itu orang lain itu bisa mengambil manfaatnya gitu, ada impact yang positif gitu loh, baik buat diri kita sendiri maupun orang lain gitu Kak. Oh ya, dan pada hari ini semoga aku bisa berbagi motivasi dan beberapa tips ya buat kalian semua, agar kita semua sama-sama bisa menjadi generasi muda yang turut berkontribusi lebih untuk negeri. Oke. Mungkin itu sih singkat perkenalannya dari aku. Majeda Qudsyatul Malik. Tapi Majeda ada yang kurang nih perkenalannya. Apa? Majeda ini asal mana? Oh iya bener. Aku dari Pasuruan. Silakan ya kalau teman-teman kebetulan lewat di Pasuruan bisa sih mampir ke rumah gitu ya kan. Di Pasuruan ya. Oke. Sejak kapan ke Malang? Mulai semester 2 sih. Udah 1 tahun lebih ya. Mau 2 tahunan ini. Iya. Ini di Malang sambil maksudnya ngekos atau ngontrak atau mondok? Ada 3 pilihan. Kalau dilihat dari akunya kira-kira gimana teman-teman? Oke, aku sambil mondok, Fir. Sambil mondok ya? Kenapa sih kok alasan mau mondok gitu? Sebenarnya alasannya klise sih. Kita kan istilahnya dunia perkuliahan itu nggak semuanya baik, tapi bukan semuanya itu buruk gitu kan. Dan salah satu cara gimana aku untuk membentengi itu agar nggak terjerumus di sana ya mungkin dengan aku ada di pesantren gitu, agar tetap bisa imbang antara knowledge sama pengetahuan agamaku. Gitu. Sepakat. Saya juga dari pondok berarti. Oh, sama ya berarti. Oke. Gini ya, Majeda ya. Saya itu ada salah satu temen, baik dari kampus kita maupun dari kampus yang lain gitu. Jadi ada beberapa teman saya itu yang bisa dibilang itu salah jurusan. Oh iya. Oh, saya pinginnya jurusan ini, tapi kok masuknya ini ya. Oh iya. Saya pingin jurusan yang kayak itu kok dapatnya ini ya gitu. Itu apa sih penyebab
mereka itu salah jurusan itu menurut kamu apa? Oke. Jadi mungkin pertanyaannya apa sih faktor dari kenapa seseorang itu salah jurusan gitu kan ya? Oke. Jadi gini Kak, kalau kalau ada tebak-tebakan ya teman-teman, salju apa yang bikin panas gitu? Emang ada salju yang bikin panas? Kan nggak ada. Ternyata ada apa? Salju ya salah jurusan kan bikin panas. Oke. Jadi gini, sebenarnya salah jurusan itu fenomena yang lumrah menurut aku. Aku kan pernah baca ya dalam sebuah penelitian Indonesian Career Center Network pada tahun 2017. Nah, di situ dikemukakan bahwa ada 87% mahasiswa yang menjadi respondennya ini mengaku kalau dia mengambil jurusan nggak sesuai dengan apa yang dia minati, gitu. 87%, banyak kan? Banyak ya, lebih dari setengah berarti. Bener. Dan 87%-nya ini berkaitan sama riset manual yang mana yang jadi respondennya itu anak SMA. Ketika mereka ditanya, kalau lulus mau kuliah di mana, mau apa, mau kerja atau gimana. Nah, 90%-nya mereka tuh jawab, mereka nggak tahu, Fir. Gitu. Jadi ya, istilahnya nggak berlebihan. Kalau kita menganggap salah jurusan itu fenomena kayak gunung es gitu. Banyak yang ngalamin, jarang diekspos, apalagi diseriusin. Gitulah Indonesia ya. Terus kalau masalah faktornya nih ya, aku pernah ikutan seminar minggu lalu, dan kebetulan yang jadi narasumbernya itu Kak Nia Damayanti selaku koordinator Career Development Center atau CDC Visipol UGM. Katanya problemnya itu klise banget. Ya contohnya kurangnya riset, nggak ada informasi yang memadai, bahkan mereka itu ada yang nggak tahu cara nyari infonya gimana, ya kan? Kalau mau daftar kuliah itu loh, kadang bingung kan cara nyari infonya gimana. Ya kayak gitu. Jadi ketika mereka milih suatu jurusan, mereka tuh belum punya cukup informasi gitu loh, sehingga apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka hadapi ketika di perkuliahan itu nggak sesuai dengan ekspektasinya. Terus kadang ada mahasiswa itu udah dapat informasi yang akurat, cuman karena ada popularitas suatu jurusan, misalnya nih, kalau di Indonesia itu kan anak saintek tuh keren, anak sasing itu keren gitu ya, terus anak kedokteran keren gitu. Nah, karena popularitas itu, yang mana tingkat penerimaannya itu sangat kompetitif, akhirnya dia memutuskan untuk ngambil jurusan itu, padahal dia nggak ada passion di sana gitu loh. Nah, ketika kuliah, ketika udah menjalani, loh kok gini ya, kok kurang nyaman gitu. Ini lebih tepatnya kayak ikut-ikutan temen gitu. Bener. Ya. Oh ini jurusannya terkenal, banyak yang diminati. Bener gitu. Banget. Cuma pengen apa? Pengen kelihatan keren gitu ya kan. Oke, terus aku juga pernah ya, yang ngomong gitu, ngobrol sama temen. Kebetulan dia udah lulus, dia kuliah ya di suatu kampus gitulah. Nggak bisa aku sebutin, ntar kayak iklan nanti. Dia lulus tapi skripsinya bayar. Nah, kok bisa gitu? Jadi gini, rata-rata keluarganya itu kan PNS. Iya. Dia nggak dibolehin untuk ambil jurusan yang sesuai dengan passionnya di bidang desain. Walhasil dia sering bolos tuh, karena kerja jadi fotografer freelance. Nah, dari situ dia sering bertengkar sama orang tuanya. Dari fenomena ini kan kita bisa menggarisbawahi ya. Jadi salah satu faktor salah jurusan itu ya mungkin karena pemaksaan keinginan orang tua gitu. Malah ada loh orang tua itu yang maksanya tuh udah di penjurusan SMA, iya kan? Iya benar. Misalnya udah Majida nggak boleh ambil IPS, harus IPA gitu. Ya padahal istilahnya orang tua itu misinformation, yang mana dunia kampus itu lebih luas dan beragam. Sama halnya dengan dunia kerja nih, yang nggak hanya PNS maupun non PNS gitu. Iya. Jadi ada beberapa faktor teman-teman penyebab kenapa mahasiswa itu salah jurusan. Ya. Tuh. Dan masih ada satu lagi. Satu lagi ada. Iya bener. Kalau dipikir-pikir ya, banyak mahasiswa itu yang memilih jurusan itu berdasarkan stigma. Misalnya ada yang ngotot, pokoknya aku harus kuliah di negeri. Ya kenapa sih harus negeri? Yang swasta kan banyak yang bagus. Itu pertama. Terus ada lagi yang cuma sekedar ikut gebetannya, ikut-ikutan bestinya. Ayo siapa ini yang kayak gitu? Apalagi orang kayak aku kan, aku nggak bisa naik motor. Ya udahlah, sambil nyari tebengan gitu kan ketika kuliah lumayan, antar jemput gratis. Nah, itu absurd sebenarnya, gitu loh.
Padahal di kampus itu nggak ada jurusan yang sesuai dengan passionnya gitu loh. Nah, maka ketika dia udah kuliah, udah menjalani, dia merasa kurang nyaman. Tuh. Jadi ada banyak sekali ya, baik faktor eksternal, internal. Iya. Kalau eksternal mungkin dari apa tadi? Eksternal? Mungkin dari stigma, ikut-ikutan itu kan. Terus dipaksa sama orang tua. Dipaksa. Kalau internalnya itu apa? Ya dari dirinya sendiri sih, istilahnya nggak ada pendirian gitu kan. Prinsipnya kurang bener, gitu ya. Jadi ya itu tadi. Saya sebenarnya dulu itu juga kayak bingung gitu milih jurusan apa itu bingung. Ya, tapi karena saya ini sedikit punya motivasi gitu. Jadi kan sebelum saya kuliah di UIN ini kan sempat belajar 1 tahun di kampung Inggris. Iya, nah, benar. Pikir saya, biar saya mengimprove bahasa Inggris saya itu, ya udah saya ambil sasing gitu. Ya karena memilih jurusan itu nggak bisa main-main ya Kak. Iya. Karena apa yang kita pilih hari ini itu kan akan menentukan masa depan kita ke depannya itu. Yang menentukan masa depan itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi harus hati-hati. Iya, yang menjalankan kita sendiri loh. Nanti kalau ada di tengah jalan nggak bisa ya kita tanggung sendiri gitu. Iya. Oke. Jadi Majeda ini juga alhamdulillah pernah juara nasional ya. Ya, seperti itulah. Alhamdulillah. Nasional. Itu tepatnya di mana dulu? Itu secara online ya. Karena itu kan tahun 2021 kan masih ada corona kan. Iya, corona. Jadi ya karena itu kompetisinya online ya sambil ngegabut biar lebih produktif ya ikut-ikutan aja kompetisi, perbanyak ikutan kompetisi. Iseng malah dapatnya juara gitu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi sebelumnya kamu ikut event nasional, apakah di SMA kamu atau di MTS kamu itu pernah ikut lomba itu, puisi? Aku dari SD udah itu sih, udah sering mengikuti, ya, benar. Mulai dari tingkat kecamatan, terus ke kabupaten, ke provinsi, dan alhamdulillah targetku terjawab nih, dapat juara di kompetisi tingkat nasional. Gitu. Bertahap lah ya, nggak harus. Ya, karena semua juga berproses. Bener banget. Oke, terus ketika mahasiswa ini ya teman-teman ya, atau bagi teman-teman yang mungkin mau jadi mahasiswa baru. Jadi ini juga sebagai bekal kita ya, bagaimana kita memilih jurusan yang tepat, terutama bagi diri kita sendiri. Nah, itu apa Majeda dampak psikolog ketika mahasiswa itu salah jurusan? Oke, dampak psikolognya ya? Iya, psikolog. Jadi gini, berhubung faktanya aku juga ngalamin. Ngalamin juga. Oke, salah jurusan itu benar-benar nggak enak banget. Coba deh bayangin kalau kita itu diminta mempelajari suatu hal yang mana kita itu nggak suka selama bertahun-tahun. Nah, dan katanya mahasiswa yang salah jurusan itu rentan kena anxiety. Dan kalau itu nggak ditanganin, mungkin ya dia bisa depresi atau kena masalah mental lainnya. Iya. Mulai dari produktivitasnya menurun, akhirnya dia kehilangan relasi sosial, kemudian ngilang, akhirnya bingung ketika di semester akhir, gitu. Terus apalagi ya? Dan ketika dia lulus, kalaupun dia lulus, dia tuh nggak benar-benar siap kan di dunia kerja, gitu. Jadi menurut aku impact-nya benar-benar mengkhawatirkan ya, dan emang harus benar-benar ditanganin gitu. Baik itu dari siswanya, baik itu dari gurunya, dan pemerintah juga yang harus bisa membackup lembaga pendidikan itu sendiri. Tuh. Jadi ya nggak enak ya bisa dibilang. Terus kadang itu kalau kita cuma mau menyalahkan siswanya kayaknya kurang bijak deh Kak. Harusnya kan kita juga nanya sih, apa sih yang membuat mereka itu kemakan sama stigma, bingung cara nyari informasinya gimana gitu kan. Nah, apakah benar itu menjadi tanda kalau sekolah itu ya mohon maaf kurang becus dalam membimbing dan memantapkan minat siswanya? Ataukah benar gurunya itu cuma ngajar tanpa memberi informasi seputar kampus? Iya. Nah, satu lagi nih, apa benar guru BK-nya itu gabut tanpa memberikan bimbingan yang jelas? Nah, mungkin para kepala sekolah bisa nih menjawab pertanyaan saya. Wih, ngeri banget. Jadi
emang harus sesuai minat dan bakat ya. Benar. Namanya aja siswa atau mahasiswa. Kita itu sebenarnya nggak bisa dituntut menguasai banyak hal, itu nggak bisa. Nah, iya. Semua orang punya kelebihan masing-masing ya. Ya kita bayangkan aja, guru di sekolah itu ada berapa? Nah, banyak kan, lebih dari satu, dan itu kan sesuai dengan passionnya mereka masing-masing. Nah itu. Sedangkan kita dituntut untuk bisa semua hal itu, nggak bisa kan? Benar. Oke. Makanya itu di perkuliahan ini adanya penjurusan bisa mewadahi siswa itu sendiri mengembangkan dirinya sesuai dengan passionnya. Itu kan harapannya. Harapannya. Jadi itu tadi teman-teman dampak psikolog ketika mahasiswa itu salah jurusan. Nah, saya berharap calon mahasiswa baru ya, mungkin bisa berhati-hati dan tentunya juga harus tepat memilih jurusan di kampus yang teman-teman inginkan. Oke, semangat mahasiswa. Semangat. Terus bagaimana Mas Jeda tipsnya itu agar nggak salah jurusan? Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin apa aja faktornya. Iya. Terus dampak psikologinya, sekarang tipsnya nih. Mau bayar berapa, Kak? Oke, jadi gini teman-teman motivasi. Kalau menurut aku ya, yang pertama, mantapkan pilihan kamu itu, ini buat calon mahasiswa. Yeah. Mantapkan pilihan kamu mulai dari akhir SMA. Gitu. Nah, tentukan itu berdasarkan minat dan bakat kamu, gitu. Terus cobalah kamu cari informasinya, kira-kira jurusan impianmu itu ada di kampus mana, reputasinya bagus atau enggak, pelajari kurikulumnya, dan prospek kerjanya juga, kira-kira nanti sesuai nggak dengan apa yang kamu cita-citakan, gitu. Dan mungkin yang terberat, kita minta restu orang tua ya pastinya. Betul. Nah, kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik, aku yakin orang tua itu bisa terbuka dan percaya dengan apa yang menjadi pilihan kita gitu. Dan seyogyanya bagi orang tua itu harusnya bisa menjadi supporting system yang mendampingi anak mulai dari mengolah informasi itu sendiri sampai membuat keputusan dia memilih jurusan apa. Ya jangan cuma maksain aja ya, gitu kan. Oke. Ya mungkin itu sih sedikit tips dari aku. Ya oke lah. Mungkin orang tua itu membiayai kita ya, kuliah, terus biaya hidup, tapi yang menjalani kan kita sendiri. Iya. Jadi susah senengnya, berat mudahnya, gampangnya itu kan tetap kembali lagi ke kita gitu. Iya, kembali lagi ke kita. Jadi itu tadi ya tipsnya biar nggak salah jurusan. Nah bagi Mas Jeda saya hanya bisa bilang tetap semangat. Semoga kuliahnya bisa lulus tepat waktu dan tentunya juga lancar gitu. Amin. Tapi ngomong-ngomong kalau semangatnya kayak gitu aja kira-kira bakal semangat nggak? Harus ada apanya gitu ya. Harus ada surprise-nya ya. Oke. Terus hal apa yang harus dilakukan mahasiswa ketika salah jurusan? Oke. Kamu kan yang mengalami ya. Ini nih pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Bagi kalian yang mungkin saat ini kuliah dan merasa salah jurusan, kalau itu sadarnya di awal semester, pindah kampus atau pindah jurusan itu mungkin jadi opsi yang terbaik. Nah, tapi kalau perasaan itu muncul di pertengahan semester atau di akhir perkuliahan gitu ya, ya mungkin lebih baik ya kalau menurut aku tuntasin aja deh gitu. Sembari kita menuntaskan studi kita, kan bisa banget kita menekuni bidang lain yang mana itu sesuai dengan passion kita. Contohnya, aku kan suka nulis. Oh, suka nulis. Oke, suka buat puisi. Kalau gabut ya oret-oretan gitu. Gabutnya jadi karya teman-teman. Enggak juga. Oke. Nah kebetulan aku kan ini kan puisinya puisi bahasa Indonesia. Iya. Nah, aku kaitkan tuh karena aku suka puisi, aku ikutan di BSO-nya PBA yang mana itu mewadahi mahasiswa untuk menekuni syair. Syair itu kan puisi Arab. Nah kan agak make sense ya. Yeah. Sama-sama puisi ya, yang beda di bahasanya. Dan walhasil aku menekuninya kira-kira selama berapa ya itu? Sekitar beberapa bulan, pokoknya aku lupa. Terus ada event yang mana itu ada di UIN Tulungagung, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yeah. Aku ikut lomba syair dan alhamdulillah dapat juara 3 tingkat nasional. Nah, berarti kan ini udah terjawab ya. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Dan saya bukti nyatanya. Gitu. Jadi kita kalau emosi, mungkin rasa galau itu muncul dalam diri kita, itu
tuangkan dalam sebuah karya, teman-teman. Iya. Seperti Majeda ini, segabut-gabutnya Majeda tapi bisa berkarya. Ya. Dan Mungkin kalau ada rasa sedih dan bahagia gitu, kamu ya, tulis dalam sebuah tuangkan puisi aja, gitu ya. bener. Terus siapa sih orang yang kamu sukai gitu? Maksudnya dalam bidang puisi siapa gitu? Ada lah pastinya. Ada Dia ya? orang yang pertama kali mengenalkan aku sama dunia literasi. Ya, dan karena dia juga, aku jadi semangat untuk terus meraih prestasi literasi itu. Tuh. Ya. Tapi mungkin aku nggak bisa nyebutkan dia Kau di nggak sini bisa. gitu. Sebenarnya literasi itu kan juga masuk sastra. Ya. Ya, salah satunya ya seperti puisi, cerpen itu kan. Puisi, cerpen, dan kemarin saya itu juga minta tolong ke Majeda, teman-teman, untuk membuatkan puisi buat di Ponpes Al-Madinah Malang. Nah, itu buat perpisahan ya? Ya, buat perpisahan, buat Dan wisuda. Dan kalian tahu nggak sih, itu sebenarnya deadline-nya itu barengan sama aku kan juga ikutan kompetisi online ya. Ya. Gitu. Ya, wis gimana ya rasanya? Pokoknya sebagai penulis, prinsipku aku harus profesional gitu. Oke. 2 hari jadi, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau pesan puisi atau mungkin ada seseorang, someone yang mungkin ingin dibacakan puisi, pesan aja ke Majeda. Waduh, kok open order gini jadinya. Instagramnya apa, Majeda? Ya, nanti bisa ada lah di kolom komentar Oh ya. iya, nanti saya taruh linknya ya di bawah ya. Oke. Next, sebelum penutup nih ya. Ini mau penutup atau gimana ini? Ya nggak apa-apa sih. Langsung penutup. Ya, langsung aja ya. Oke. Kira-kira apa yang mau Majeda sampaikan ke teman-teman? Mungkin sedikit motivasi gitu, terutama buat calon mahasiswa baru yang mau kuliah di universitas, yang mau belajar selama 4 tahun. Oke. Apa? Silahkan. Yap, ini mungkin agak sedikit panjang. Iya, silahkan. Jadi gini, yang pertama, langkah itu emang nggak selamanya mulus kan? Ya, tapi disitulah letak perjuangannya. Kadang apa yang kita impikan itu nggak sesuai dengan keinginan orang tua, bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Nah, tapi kita harus sadari satu hal gitu, nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya bersedih. Pasti orang tua itu ingin yang terbaik gitu kan buat kita. Iya. Gitu. Dan apa salahnya kalau kita menuruti keinginan orang tua kita, selama kita bisa berbakti secara nyata gitu kan ya. Nah, terus untuk teman-teman yang saat ini sama mendalami bahasa, yang harus dititik beratkan di sini adalah bahwa bahasa itu bukan talenta yang didapatkan dari lahir begitu aja. Tapi bahasa adalah sebuah skill yang dipelajari, ya kan? Iya. Dan there is always a first time in forever. Jadi akan ada pertama kalinya dalam suatu hal gitu. Ya, termasuk belajar bahasa itu. Mungkin akan ada pertama kalinya gitu kan. Ada ya, kita baru memulainya gitu kan dari nol gitu. Dan belajar bahasa asing itu bukan seperti sprint atau lomba lari, tapi seperti maraton. Bukan secepat apa kalian sampai pada satu titik dengan kecepatan penuh, akan tetapi sejauh mana kalian bisa sampai pada titik tersebut dengan kecepatan yang konstan atau biasa saja. Dan yang terakhir, ini pesan buat semuanya, learning language is an endless gitu ya. Jadi belajar bahasa itu ibarat perjalanan yang gak akan pernah habis. Gak usah stres, gak usah sedih gitu. Misalkan temannya udah bisa duluan, gak usah, udah nikmati aja prosesnya. Yakin suatu saat kita pasti akan sampai, kita pasti akan berhasil gitu kan. Yakin suatu saat kita akan berhasil. Jadi dinikmati ya. Benar. Karena yaitu tadi, saya teringat pesannya kakak tingkat saya di UIN, namanya adalah Mas Dika Frantiko. Mungkin Mas Dika lagi menonton video ini ya. Jadi kebanyakan orang itu tinggal di masa lalu dan cemas di masa depan, sampai lupa kalau kita itu sedang ada di masa sekarang. Gitu. Mungkin dulunya ini saya pernah melakukan kesalahan gitu kan, cemas gitu. Dan di masa depan kita cemas lagi. Nanti kira-kira saya mau jadi apa ya? Kira-kira saya mau bikin apa ya? Mau ya istilahnya
keinginan itu terlalu membuat kita itu cemas gitu. Sampai lupa kalau sekarang kita sedang belajar. Jadi nggak fokus gitu. Aku pernah itu sih ya lihat gitu kan di reels IG-nya siapa ya kemarin. Kenapa sih semua orang itu kayak lari-lari ngejar impian mereka? Padahal belum tentu kan impian mereka itu lari-lari juga. Ngapain gitu loh, kayak ngejarnya kayak ya full energi banget gitu. Harusnya kita kan pelan, step by step. Yang penting apa ya, slow but sure gitu loh. Nyantai tapi pasti gitu kan. Dan apa keuntungan yang kita dapatkan dari apa nyantai, pelan tapi pasti itu, kita bisa lebih teliti kan dalam menikmati prosesnya. Karena hidup itu sebenarnya indah karena proses. Iya, benar. Keindahan dalam hidup itu bisa jadi karena prosesnya. Oh, saya dulu pernah belajar sampai ngantuk-ngantuk misal tapi tetap semangat datang ke kelas, itu kan juga akan menjadi kenangan yang indah. Gitu. Cukup sampai di sini. Oke. Cukup sih dari aku. Apa ada pesan lagi? Sudah ya? Sudah. Oke. Baik teman-teman, cukup sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Majeda yang sudah berkenan menjadi narasumber pada edisi podcast hari ini. Oke, sama-sama Kak Firman. Oke, sampai jumpa di video podcast berikutnya dan salam motivasi.